Hai, assalamualaikum sobat agronomis. Di video kali ini kita mau sharing tentang budidaya padi terpadu. Di sini sangat indah ya, ditambah suara air yang sangat segar. Nah, yuk kita jalan-jalan dulu nih ke sebelah sini. Ini ada tanaman kacang hijau. Nah, untuk tanaman kacang hijaunya sudah cukup besar. Di sebelahnya ada tanaman jagung ya, sobat agronomis. Di sini sudah cukup besar juga tanaman jagungnya. Nah, yang menarik di sini adalah tanaman ini ditanam di pematang sawah. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi untuk tanaman jagung dan kacang hijaunya ditanam di pematang. Nah, untuk ukuran pematangnya kira-kira sekitar 20 hingga 30 cm. Kemudian dimanfaatkan untuk menanam tanaman jagung atau kacang hijau seperti ini. Nah, sebenarnya fungsi dari pematang ini sebagai batas, kemudian bisa juga sebagai jalan. Nah, sekarang dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang memiliki produktivitas yang cukup baik. Nah, seperti ini. Jadi seluruh lahan di sini itu termanfaatkan dengan baik. Nah, jika dilihat secara langsung pemandangannya sangat indah ya. Di sini ada kombinasi tanaman padi, kemudian ada tanaman jagung, kemudian ada tanaman kacang hijaunya juga. Nah, untuk yang ini pematangnya berada di dekat jalan. Nah, kalau yang di sebelah sini pematangnya berada di bagian dalam ya. Nah, untuk tanamannya di sini hanya menanam tanaman jagung saja. Jadi untuk pematang yang di bagian tengah itu ditanam tanaman jagung saja. Nah, kalau dilihat di sini padinya sudah mulai mengeluarkan malai. Seperti ini sobat agronomis. Jadi sangat indah sekali ya pemandangan di sini. Untuk usia tanaman jagung dan tanaman padinya di sini sepertinya tidak jauh berbeda. Jadi diperkirakan nanti ketika sudah memanen padi, maka petani juga akan memanen tanaman jagungnya atau tanaman kacang hijaunya. Nah, ini kalau tanaman jagungnya sudah besar juga, sudah kelihatan bakal tongkolnya di sini. Dan di sebelahnya tanaman padinya juga sudah kelihatan malainya. Nah, sobat agronomis, berikut adalah beberapa manfaat menanam di pematang sawah. Yang pertama, meningkatkan pendapatan, di mana selain mendapatkan hasil dari padi, petani juga akan memanen hasil dari jagung dan kacang tanahnya. Yang kedua, memanfaatkan penggunaan lahan. Nah, seluruh areal di persawahan ini dimanfaatkan dengan baik sehingga seluruh lahannya menjadi produktif. Nah, yang ketiga sebagai tanaman refugia. Nah, di sini refugia berfungsi sebagai pengendali hama melalui pengelolaan agroekosistem. Jadi, perannya sebagai sumber pakan dan tempat meletakkan telur sebagai rumah atau tempat tinggal bagi musuh alami maupun serangga lainnya. Oleh karena itu, intensitas keragaman hayati di lahan persawahan ini meningkat sehingga menjaga keseimbangan ekosistem di lahan persawahan ini. Nah, jika biasanya tanaman kacang hijau atau tanaman jagung itu dijumpai di kebun, nah kali ini cukup berbeda, kita menjumpainya di lahan persawahan. Nah, jadi di lahan sawah ini ada 3 jenis model penanaman tanaman di pematang sawah. Yang pertama tadi kita melihat ada tanaman jagung dan tanaman kacang hijau, kemudian ada tanaman jagung saja, dan di sebelah sini ada tanaman kacang hijau saja. Nah, seperti ini kondisinya. Untuk kacang hijaunya sudah cukup besar. Nah, di sini sudah mulai terlihat bunganya juga, bakal bunga seperti ini. Kemudian di sebelah sana ada yang bunganya sudah cukup besar. Jadi untuk visualnya di sini sangat indah ya sobat agronomis, seperti memiliki nilai seni tersendiri di tengah persawahan. Nah, yuk kita lihat tanaman kacang hijaunya lagi. Jadi daunnya sudah membuka lebar semua. Seperti ini kondisinya. Nah, ini sudah berkembang cukup besar bunganya.
Nah, bagi sobat agronomis yang memiliki lahan persawahan, berikut adalah referensi model penggunaan lahan di areal persawahan. Jadi, tanaman padinya bisa dikombinasikan dengan tanaman lain seperti jagung atau kacang hijau. Nah, ketika panen padi nanti, maka petani juga dapat memanen hasil dari kacang hijau dan jagungnya. Untuk pemilihan jenis tanaman di pematang ini tentunya disesuaikan dengan kondisi lahan persawahan. Kemudian bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan petani dan harga dan permintaan di pasaran. Nah, sobat agronomis, yuk kita lanjut jalan-jalan di area sawah ini. Di sebelah sini tanaman kacang hijaunya sudah cukup besar ya. Kalau di sebelah sini bisa dilihat. Nah, sobat agronomis, meskipun di sela padi ini ditanam tanaman lain, tapi tanaman padinya tetap tumbuh subur. Nah, di bagian sini malainya sudah cukup banyak, kita lihat. Nah, di sebelah sini sudah cukup banyak. Oke, sobat agronomis, kita lanjut ke bagian sini. Jadi jika tadi tanaman kacang tanahnya sudah tumbuh besar, nah di sebelah sini sepertinya baru sudah ditanam, jadi belum terlalu besar. Nah, seperti ini kondisinya. Jika dilihat lebih dekat lagi, seperti ini, dan ditanam di sepanjang jalur pematang sawah ini. Nah, bagi sobat agronomis yang memiliki lahan persawahan, ini merupakan salah satu konsep yang dapat diterapkan ya. Selain memberikan hasil yang berlipat ganda, juga dapat menekan serangan hama dan penyakit tanaman.